Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab 5 mengenai kebenaran Al-Quran dalam semua aspek kehidupan. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai mempelajari materi hari ini. Simak video ini sampai habis ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk pedoman hidup bagi manusia, karena di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk satu umat atau tempat dan masa tertentu saja, melainkan ia diturunkan untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Isi kandungan Al-Quran digali dan dikembangkan ke dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Nah, isi kandungan Al-Quran secara garis besar meliputi yang pertama, akidah. Akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa atau Maha Satu. Di samping itu, kita juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Nah, rukun iman yang lain itu apa? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, yang selanjutnya ini yaitu ibadah. Nah, ibadah ini berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya, ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sesuai firman Allah surat Al-Fatihah ayat 5 yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Nah, yang berikutnya macam-macam ibadah. Dari sisi tata caranya, ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, yang kedua, ibadah ghairu mahdah. Nah, ibadah ini artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahdah ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghairu mahdah juga bisa berupa kegiatan umum, tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridho Allah, seperti bekerja mencari rizki, nafkah yang halal, dan diniati hanya untuk beribadah. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia,
Akhlak bisa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam tentang akhlak mulia, di mana Nabi Muhammad SAW adalah model dan suri tauladan pelaksanaannya. Nah, yang keempat yaitu hukum. Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengandung semua kunci untuk membuka pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Umat Islam semestinya terus mempelajari Al-Quran dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya, sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuannya masing-masing. Dengan mempelajari Al-Quran, setidaknya seseorang akan terlepas dari kebodohan dan kesesatan dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, di sini orang yang selalu berpedoman pada ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, maka orang itu akan yang pertama, hatinya menjadi lembut, serta senantiasa berlapang dada. Nah, yang kedua, menyampaikan nilai-nilai kebenaran di dalam Al-Quran kepada sesama manusia. Yang ketiga, jiwa mereka seluas samudra dalam menerima petunjuk-petunjuk dan titah-titah ketuhanan. Nah, yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, artinya tingkah laku sehari-harinya berpedoman pada Al-Quran. Yang kelima, mereka tumbuh dan menjelma menjadi pribadi yang terbaik dalam potensinya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pelajari kembali ya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.